Halo semuanya, aku lagi ada di tempatnya Kak Bustoni. Aku lagi mau ngetes mic ini. Kira-kira suaranya benar bisa kedengaran. Kebiasaan keluarga baru keluarga ini begitu. Kita mau tes. Tidak tahu ini suaranya bakalan keras apa enggak. Oh oke, sekarang udah oke. Nah aku sekarang lagi sama siapa? Wah, dari Semarang ya? Enggak, lagi mau bikin video tuh itu katanya. Tadi iya. Ada lomba dapatkan emas katanya. Mau ikut ikutan? Insyaallah. Hadiahnya emas. Gimana? Kita jadilah apa enggak? Ini aku lagi mau persiapan live sama Mbak Sontre. Ya Allah. Pak, mau lihat nggak? Ini Kak Bustomi tadi habis makan nasi, sekarang makan pisang. Masya Allah. Kak Bustomi. Sebelah ada Mbak dari Peduli Sehat Hongkong. Nah, buat teman-teman yang mungkin membutuhkan Mbak Peduli Sehat Gimana? Oh, mbaknya perlu melihat HP, jadi dia nggak tahu. Nah, Mas Bustomi. Ini Mabes Under the Bridge. Ini juga Mabes Gerindra. Ini nanti Mabes pemenangan Prabowo. Malah, woi, urung wayahe. Durung wayahe kampanye. Waduh. Sebenarnya Pak Prabowo April. Belum waktunya kampanye. Stop. Sebenarnya Pak Prabowo masih 8 bulan belum waktunya. Iya, belum. Jangan lupa subscribe di channelnya Mbak Zanzi ya. Oke. Hai, ada Mbak Ismi apa Ismi toh? Mbak Ismi, aku ingat tuh cuma Ismi gitu. Ismi. Nah, ini sesama pecinta Doraemon. Yang membutuhkan bookingan siap di booking. Teman-teman jangan lupa ya pantengin fanpage-nya Mbak Zanzi. Di situ ada berbagai macam informasi dari kandungan, dari modus-modusan, dari semuanya ada. Oh, ini modus-modusan barang. Kasus-kasus loh. Pokoknya teman-teman yang butuh informasi pantengin fanpage-nya Mbak Zanzi, maminya Doraemon. Tapi hari ini tuh kesini mau nanyain responnya teman-teman. Kan sekarang ini
ini hebat orang tua wisuda ya. Apa? SD, TK, SMP, SMA itu kan wisuda. Ya. Menurut saya Kalau saya ya untuk tingkatan SD, SMP, SMA tidak perlu wisuda. Di tempat saya Kabupaten Ponorogo itu salah satu SMP yang ternama lah untuk mewajibkan siswanya membayar wisudanya saja 1 juta. Ya oleh Bapak wah pegawai mohon uangnya di mana-mana. Nya 1 juta nyonya. Ora lek sae ning anu kulit tanggul, kok ini tukang pisah-pisah duit 1 juta nek golek yo ketok ning keringet lho, mesakne lho. Wajah sing ala Koreaan ngono kae apa untunge? Balik aja ke apa? Nah, kalau TK, Maksud saya waktu dulu itu TK, SD, SMP, SMA kalau selesai istilahnya itu selesai acara yang paling sakral itu perpisahan antar siswa itu perpisahan itu sudah paling top dari itu acara yang wah, bagi saya itu acara yang luar biasa, kenangannya itu luar biasa. Tapi kalau sekarang itu ya di kotaku sendiri ya Ponorogo SMA itu perpisahannya ngetoknya artis ya orang abden ini tapi kan ya misalnya sing ekonomine wong tuane ekonomine ke bawah kuwi lho. Maaf ya, setuju dengan opini saya. Like and comment and subscribe channelnya Mbak Yansi. yang pasti yang wisuda itu ya seperti dulu lah, balik lagi yang sudah mahasiswa itu baru mahasiswa. Kalau TK yang ergo itu udah ibunya, emaknya, anaknya bingung. Sekarang bukan cuma wisuda saja, kantor peringatan Kartini itu muridnya harus bermeet up, bermini-mini. Dulu mah nggak ada, cuma TK tok kan. Lah saiki sing SD, SMP, SMA harus gini temanya gini. Aduh. Tapi nek kowe duit nek goblok dalam artian goblok kowe dikok Pak Nadiem. karena sananya gue wis ngomong Pak Nadiem. Nah, Pak Nadiem coba diberikan sekali lagi sekarang dibalikan waktu lah. Kalau kayak gitu itu ditiadakan. Coba lihat negara lain aja lah. Kita kalau nggak mau berkaca pada apa namanya, berkaca pada negeri sendiri, berkaca pada negeri sendiri apa? Harus keluar deh, makanya keluar ya sama majikan dong. Ya, 5 tahun kita tua sini Mbak. 5 tahun lebih Mas. Itu kan karena majikannya mentah. Apa jadi nak aku lali. Kamu lali. Wah, lali. Sebenarnya aku lali ya. Mending di NG saja. Soalnya saya kurang tahu. Cari Indonesia. Mbak, kamu udah ada kontrak di Jakarta. Loh, mau kan ngomongin caranya arep mau ke Pak Nadiem. Ah iya Pak Nadiem. Bulan ini. Terima kasih. Loh, urung kaya kampanye ini. Terima kasih. Woi, urung kampanye. Sudah terbuka ya. Dukungan terbuka. Balik lagi Pak Nadiem. Coba hal-hal yang kecil seperti ini mungkin ini bukan yang dipikirkan oleh kementerian ya, namun ini penting. Balik lagi ke era dulu, mana yang baik kita pakai. TK, SD, SMP, SMA cukuplah perpisahan. Jangan lalu biasanya
Ini memang sih diserahkan kepada sekolah masing-masing. Kayaknya sih hal-hal seperti ini diserahkan kepada sekolahnya masing-masing. Tapi paling tidak Kementerian Pendidikan itu juga memberi batasan ya, agar sekarang kayaknya gayanya itu hedon. Nah, terlalu mewah, anak-anak di make up kayak apa ya, bukan umurnya, bukan di umur dia. Lalu banyaklah sekarang ini hal-hal yang memang nggak patut di kalangan anak TK, SD, SMP. Kalau SMA sih mungkin saya maklum ya, SMA kan memang sudah lebih dari menuju dewasa, jadi kalau bermake up itu wajar. Tapi kalau SD, SMP, apalagi TK, Sum, selamat siang Sum, ada titipan untuk Anda, itu 3 nastar. Silakan cepat datang ke sini. Mbak Sum, Wiji. Jadi Suparno. Nah, itu aja untuk Kementerian Pendidikan. Ini concern lah, ini concern. Kami yang di Hongkong ini melihatnya, mungkin kami melihat anak-anak di Hongkong, anak sekolah di Hongkong itu pakaiannya diperhatikan ya, dari apa namanya, sama ya, hampir sama. Kalau anak Hongkong kan pakainya sama kan, apa namanya, di bawah lutut, itu pasti di bawah lutut, harus longgar, tapi harus longgar. Sekolah internasional ya. Namun sekolah internasional itu memang beda. Tapi kalau di sini sekolah swasta, sekolah negeri atau sekolah pemerintah itu wajib di bawah lutut dan longgar, pakaiannya itu longgar. Lalu ini rambut anak perempuan itu dikuncir itu ya hampir sama, semuanya dikuncir sama. Tidak boleh warna-warna. Nah, karet itu dicampuri warna-warna, hanya satu warna hitam. Lalu kaos kaki, ini kaos kaki sampai sepatu ini sama semuanya. Tidak boleh warna-warni, sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini mungkin kayak dulu lah, SD merah putih, SMP putih, apa? Abu-abuan SMA, hijau, putih biru. Nah, kalau SMA apa namanya, abu-abu putih. Itu memang mestinya diperhatikan agar sekolah-sekolah itu tidak saling apa namanya, kompetisi masalah pakaian. Nah, untuk pakaian ini juga harus apa namanya, diperhatikan. Bukan hanya masalah kerudung aja yang diperhatikan, ini penting. Namun bagi yang tidak berkerudung itu pun diatur agar kawan-kawan itu, adik-adik itu apa namanya, sama seragamnya lah ya. Terus bagi yang teman-teman berkerudung itu apalagi ya, jangan sampai nanti walaupun tidak berkerudung namun ketat kan, enggak lah ya, itu benar-benar diperhatikan ini. Yang terpenting itu tadi ya, untuk masalah wisuda itu balik zaman dulu aja lah. Yang wisuda itu teman-teman kita, adik-adik kita yang memang mahasiswa. Di Hongkong itu TK ada wisuda, tapi mereka itu dipinjami baju dari sekolah dan tidak bermake up. Anak kecil ini tuh nggak ada make up. Terus yang kuliah itu ya mereka beli sendiri, tapi juga nggak menor menor kayak di Indonesia. Nggak tahu di Indonesia itu yang dicontoh itu siapa? Nggak ada ya, artis kali ya. Iya, kiblatnya Indonesia itu kiblat artis. Maksudnya kiblat untuk model, gini kayak apa, artu panganan. Oh, ini lah panganan sing dipangan artis. Nah, ini juga saya bukan lagi apa namanya komplain sama Pak Kementerian ya. Pak Kementerian komplain sekalipun kalau nggak ada cubitan dari anggota legislatif. Nah, anggota legislatif ini bagian pendidikan ini bagaimana? Ayo. Nah, ini Kementerian apa legislatif berarti dari
dari partai saya nih Bu Ima. Ojo kampanye. Bu Ima, ini bagaimana? Coba ini. Ini Bu Ima, mohon diangkat Bu Ima. Biar anak-anak ini bukan orang tuanya yang apa ini wisuda, yang heboh orang tuanya. Ini nanti biar diangkat oleh komisi pendidikan. Nah, panggil tuh. Apalagi yang dibahas? Mang kita jarene karepe ngono. Apa, Treng? Bahas apa nih, Treng? Oh, perizinan. Ini nanti off dulu apa bagaimana? Off dulu lalu live lagi. Yo terus nih lanjut ya, Bay. Sekarang temanya ganti mengenai dan tempat saya persilakan Nyonya Kontring. Alamu nunggu kene apa Kontring? Sik to, mosok yo ngono kuwi. Sik anu ganti busana. Iya, sama dengan apa Kak? Hah? Sorry. Paling ora temu Mas BP, Mbak. Biar. Oh, sorry. Lah kan Dewi ini orang dicopot itu. Kali ini topik ini yang ngobrol Kontring. Kan gak dicopot. Mbak Endang, ini kabare? Piye? Wis itu toh. Mbak Endang. Ikan koi. Ikan koi. Priska. Piye baby? Yo kakek coli baby. Doa Maya ini putrine. Putri apa putra ya? Salimannya. Iling. Sombong. Mbak sing kayak aku juga kakak. Kamu sih ya? Mas happy di Indonesia. Thank you ya, jadi senang. Wis siap burung. Rek. Wis siap burung singgah sanae. Aku tak Gantian. Kamu juga dong. Halo, Kakak Hao, Ina. ganti suasana. Taruh tamangan gedang. Ganti suasana. Hai. Selamat hari Minggu semuanya. Pakai punyanya Mbak. Kayaknya anu toh. Apa? Orang sekondang suaranya. Oke. Thank you banget ya. Dengar ya suaranya, saya kurang tahu. Happy dia ya. Di sini mau membahas beberapa ya. Kembalikan warna Jawabnya miris, kembalikan Mbak Endang tadi. Ya apa-apa sih sebenarnya ini kan bisa dilakukan komplain ke Komisi Pendidikan ataupun ke Departemen Pendidikan. Jadi ke Depdikbud. Nah itu kan maju ini ya, kurang banter. Saya tak dulunya bahasa mendam. Oke. Iya, sama kurangan orang. Oke. Ada maju deh dia orang. Nah, sama nggak mau jadi. Oke. Halo, Takaho. Orang? Oke, di sini mungkin kan kemarin teman-teman membaca postingan saya ya, yang beberapa kasus yang saya up, diantaranya adalah satu pelecehan seksual, ya kan, dan yang satunya lagi semalam karena dipukul majikan. Terus yang satunya lagi itu ada di mana sing membuat aku sampai hari ini sing berpikir keras. Tapi sopo sih aku, bukan siapa-siapa ya. Oke, untuk masalah pelecehan seksual korbannya sudah di tempat yang aman. Dan sejauh ini untuk masalah pelecehan seksual yang bisa saya sarankan kepada teman-teman adalah hanya ada satu ya di situ.
harap diperhatikan kalian menolak sejak awal atau melakukan penolakan di awal. Jadi jangan kalian menunggu sampai sudah parah, karena investigasinya itu juga akan membutuhkan waktu, dan selanjutnya teman-teman sendiri juga akan susah untuk di saat dimintai bukti ya. Kebanyakan dari teman-teman bahwa di saat kita membahas tentang pelecehan seksual diviralkan, tapi sebenarnya tidak, kita tidak boleh memviralkan kasus tersebut karena ada beberapa bukti-bukti tersebut memang tidak boleh dipublikasikan, karena kalau sampai dipublikasikan kasus tersebut pun bisa terciderai sehingga tidak boleh lagi untuk dilanjutkan ke pengadilan, akan membebani korban baik secara mental maupun nanti secara peradilan ya. Dan di Hong Kong ini untuk undang-undang pelecehan seksual, kalau ternyata itu terjadi kepada anak dewasa atau orang yang sudah dewasa itu berbeda. Kalau terjadi pada di bawah umur juga berbeda. Nah, yang kemarin teman-teman yang beredar ada seorang laki-laki Pakistan atau berkebangsaan non-Chinese ya, melakukan sentuhan 2 tahun jalan, tetapi kelihatan CCTV atau kamera ya, dan akhirnya dilaporkan ke kepolisian dan polisi langsung menangkap. Itu terjadi kepada anak ya. Kalau terjadi di bawah anak di bawah umur, seperti saya sudah pernah share, tapi nanti coba lihat lagi, saya sudah pernah tulis, karena untuk pelecehan seksual bagi anak sepertinya buku legor sekarang juga ada. Itu ada tambahan, lembaran tambahan bagaimana melapornya juga ada. Terus untuk yang namanya kasus pelecehan seksual ini bagaimana untuk menangani yang pertama? Yang pertama adalah penolakan. Yang kedua, Anda menyampaikan bahwa Anda tidak nyaman, ketidaksukaan Anda. Kemudian yang ketiga, selanjutnya teman-teman setelah melakukan perlawanan tersebut atau penolakan, tunggu responnya. Kalau responnya tidak ada baik, harap direkod. Jadi harap direkod, penolakan direkod, karena kalau tidak direkod, di saat nanti Anda melakukan pelaporan dan di bawah penyelidikan, Anda tidak mempunyai bukti yang jelas ya. Jadi di sini, dan bukti-bukti itu boleh Anda send kepada orang yang bisa dipercaya, tapi dengan syarat yang dikasih share ini jangan dipublikasikan. Yang di share ini Anda kalau tidak mampu memberikan pendampingan, Anda bisa minta arahan kepada yang lebih tahu ya. Nah, kasus kemarin itu bagaimana Mbak Kontrik? Kalau kasus kemarin itu bukan saya orang pertama yang dilapori, kebetulan yang dilapori orang lain, dan mbaknya ini kurang jelas bagaimana langkah yang harus diambil. Jadi saya hanya bagian untuk pendampingan, memastikan si korban dan juga pelapor ini baik-baik. Nah, dan sekarang sudah di bawah penanganan. Terus selanjutnya, bagaimana kalau potongan belum selesai? Nah, dia masih potongan, dia masih 2 bulan, tidak ada masalah. Itu nanti harap dikoordinasikan agensi, PJTKI, dan juga pihak finance. Nah, ini harus dikondisikan. Nah, kemarin kayaknya pihak agensi mencari tahu mbaknya ada di mana, terus jangan sampai overstay dan lain sebagainya. Kemarin waktu dilapori ini kemana staf-staf ini? Waktu dilapori bahwa si mbak ini dalam kondisi yang tertekan, yang mana dia mendapatkan pelecehan, untuk stafnya ini mentertawakan dan cenderung tidak mau tahu. Karena apa? Karena nyonyanya orang Indonesia, bisa jadi itu temennya. Ya, jadi karena nyonyanya orang Indonesia, kemudian menganggap bahwa itu hal wajar. Come on ya, pelecehan seksual itu bukan hal yang harus diwajarkan. Tidak wajar ya. Jadi pelecehan seksual itu bisa saja dengan cara harassment, atau bisa saja dengan bahkan bercandaan, ngomong tentang sesuatu yang intim dan berhubungan dengan seksual, itu bisa dinyatakan pelecehan kalau Anda tidak nyaman. Kalau Anda membicarakan tentang
intim dan seksual dengan partner Anda atau dengan pacar Anda, suami Anda, terserah, itu hal yang wajar dan tidak ada masalah. Tetapi kalau dibicarakan dengan orang lain yang tidak dikenal dan bahkan itu pekerja, itu namanya pelecehan atau kurang ajar. Jadi harap dicatat ya. Jadi tidak melulu memviralkan, pasti benar ya. Catat. Terus kemudian masalah kemarin ada yang masalah OS, teman-teman yang OS bagaimana cara melapornya ya, yang sempat viral juga ya. Kayaknya fotonya sudah saya update di situ, itu langkah-langkahnya salah. Kalau teman-teman memang ternyata overstay dengan catatan tanpa dokumen, yang artinya paspor nggak ada, kontrak kerja nggak ada, itu lapornya ke KUD Skyline, bukan ke Wancai. Kalau Anda overstay masih kontrak kerja berlaku, karena lupa extend atau lupa exit, silahkan extend di Wancai ya. Jadi dua hal yang berbeda, ini ke overstay. Terus kemarin mungkin teman-teman juga ada yang bertanya mengenai seorang WNA Taiwan yang mana berpindah kewarganegaraan di Indonesia. Nah itu kan ada dua nih ya, yang dari Taiwan kayaknya. Yang satu kalau tidak salah adalah Mr. Julius. Nah beliau ini memang menginginkan pembantunya yang menjaga dan merawat beliau, tetapi beliau sudah mengurus perpindahan kewarganegaraan dari Taiwan ke Indonesia. Jadi pindah negara, dia sudah diurus lebih dahulu surat-surat prosedurnya. Jadi beliau sadar. Tetapi ada satu lagi yang kemarin dibawa pulang oleh pengasuhnya, ini yang perlu dicatat. Kalau ternyata si anak ini memang hak asuh atau untuk legal guardiannya dipindah tangankan kepada pembantunya, harus ada hitam di atas putih. Selanjutnya harus disahkan di KDEI. Dan untuk dibawa ke Indonesia itu statusnya juga harus jelas. Dia statusnya sebagai apa? Kalau memang statusnya dia sebagai garantor, mbaknya ini sebagai garantor, dia harus mampu menyediakan akomodasi termasuk juga financial dan kesehatan dan support kesehatan medikal, karena dia kan Down syndrome, dia mempunyai berkebutuhan khusus. Jadi berbeda dengan orang normal. Kalau orang normal, Mr. Julius kan bisa bikin surat pernyataan sendiri. Nah ini kan tidak bisa karena dia tidak tahu. Nah jadi kalau memang ayahnya yang sudah melemparkan, ya ayahnya harus ada tulisan hitam di atas putih untuk diaplikasikan. Terus untuk tinggal di Indonesia kan dia tinggal sementara apa tinggal menetap. Kalau tinggal sementara itu kitas itu surat untuk tinggal kitas itu hanya bisa 1 tahun. Kalau untuk kitab itu 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun harus diperpanjang. Dan untuk perpanjangannya ya harus melalui kedutaan yang ada di Indonesia. Kalau di Jakarta ya TETO, adanya cuma 2, hanya Jakarta sama Surabaya. Itu untuk Taiwan, karena Taiwan kan beda ya, negara bagian, belum negara sendiri. Nah, terus selanjutnya mungkin kalau masalah tentang perburuan ya masih sama ya, tetapi di sini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah tetap sama, tetap belajar ya, jangan sampai menyepelekan. Tetapi satu pesan saya, stop memberikan akses berlebihan kepada sesuatu yang tidak penting ya. Contohnya ya memang kamu mendahulukan kemanusiaanmu yang belum tentu tepat pada tempatnya. Itu artinya Anda sudah memberikan akses berlebihan ya. Di saat Anda berbicara kemanusiaan memang tanpa batas, solidaritas itu tanpa batas. Tetapi perlu diingat, legalitas jangan sampai kurang ya. Nah sampai di sini ya, mungkin lain waktu. Oh iya, Anda ini sudah daftar jadi pemilih belum? Nah, pemilu, kalau kalian jangan golput, saran saya. Kenapa? Karena kita tetap membutuhkan perubahan meskipun perubahan itu tidak banyak, ya kan? Ini adalah salah satu ikhtiar, ya. Promosi ya Mbak Putri? Iya dong. Oh iya, apa saya tak takut. Oh. Nah kan aku kesini mau kan
seharusnya kan nggak di-expose ya, namanya siapa, terus kalau korban nggak harus pelecehan seksual ya, korban-korban yang lainnya itu kan biasanya nggak di-expose. Kenapa kok mereka berani speak up, terus kenapa mereka mau di-expose? Menurut sama dia? Kenapa mereka korban itu mau speak up dan kenapa mereka korban itu mau di-expose? Karena ini kan kebutuhan individu ya. Well, ada beberapa faktor di sana yang mungkin menurut teman-teman yang bahwa dari setiap individu itu pasti pengen didengar, pengen dikenal, ya kan? Nah, ini saya nggak tahu mereka motifnya yang mana, ya kan? Kalau mau dengan cara berpikir bahwa, oh kalau saya expose, korban berikutnya nggak ada, siapa yang jamin? Nggak ada. Bukan berarti Anda mengekspos korban berikutnya nggak ada. Kalau Anda mengekspos, Anda sebagai korban tidak ada masalah, itu hak Anda, kamu mau, ya kan? Tetapi sembari Anda juga menyatakan apa yang Anda pelajari dari kejadian tersebut. Jadi tidak hanya sekedar mengekspos diri Anda, aku di korban, playing victim, tidak. Jadi kan artinya kamu sudah siap mengekspos ke publik itu, kamu sudah selesai. Jadi bukan karena dendam, kamu pengen mencari orang itu, pengen mencari perhatian publik, tidak. Kalau kamu sudah siap mengekspos di publik, artinya kan kamu sudah tahu mempersiapkan, oh berarti saya dulu seperti ini, kesalahan saya begini, nah yang besar yang itunya. Jadi bukan masalah dia belum selesai, dia masih mencari, kasusnya belum selesai, dia pengen diselesaikan, itu artinya beda lagi. Berarti kan seharusnya nggak perlu diekspos. Tidak perlu diekspos. Dan kita tidak perlu meminta mereka untuk mengekspos. Itu kan harus datang dari korban sendiri. Dalam artian gini, Mbak Kontring, nah ini banyak kan, Mbak Kontring saya mau sharing. Ada yang, Mbak Kontring tolong jangan diekspos chat saya. Ada. Mbak Kontring, saya mau sharing. Boleh nggak saya chat? Itu pasti saya tanya. Nah, kalau mereka ngomong, Mbak saya mau sharing tentang ini, tapi jangan diekspos. Jangan di-up. Chat saya jangan di-up. Itu ada, permintaan seperti itu ada. Nah, kalau aku sendiri mau mengekspos, yang aku ekspos itu bukan nama korbannya, tapi kasusnya. Dan kita kan penjelasannya adalah pendidikan, edukasi, bagaimana langkah-langkahnya, preventifnya, kalau sudah terjadi bagaimana, jalur hukumnya kemana, kan itu yang dibutuhkan. Tapi karena warga kita itu lucu, yang difokuskan bukan penjelasannya, tapi yang difokuskan adalah simbol-simbolnya. Nah, makanya ini kan bagi pembuat konten sesuatu banget Mbak Diana. Kenapa? Nah, saya diekspos korbannya bercerita, menjual air mata, itu gampang banget. Karena itu yang boomingnya, ya. Nah, jadi sebenarnya hal-hal seperti itu justru dikurangi, karena disitulah sebenarnya kelemahan kita. Kita lebih ke reaksi emosional kita lebih dahulu ketimbang kita mengimbangkan logika kita, gitu loh. Jadi kan makanya nggak saya jauh-jauhin, kan kasihan orang tuanya nggak mau dia, Indonesia, bener kan? Apakah kalaupun iya orang tuanya tidak mau sama dia, negaranya akan diam saja, pemerintahnya akan diam saja, kan tidak? Terus sekarang gini, korban itu kan dilindungi ya, misalnya kayak sama negara korban itu dia tetap dapetin hak dia, misalkan kayak tinggal di shelter atau tinggal di mana gitu kan, misalkan dikeluarkan ya, kita punya kasus, maksudnya si A punya kasus, terus dikeluarkan dari rumah majikan, itu gimana nasibnya? Oke, nah bagi teman-teman yang mungkin berkasus seperti ini, kalau kemarin kan tentang pelecehan seksual, nah ya ini nggak hanya pelecehan seksual, siapapun yang mungkin sedang berkasus dan ternyata kamu harus keluar dari rumah majikan, yang pertama dilakukan adalah kalian mencari shelter. Mencari pendamping, karena setelah itu artinya visa Anda diputus. Ya, selanjutnya dalam waktu 14 hari itu, dalam 7 hari Anda harus melapor ke labor departemen jika berurusan dengan labor departemen. Jika kalau pelecehan seksual kan urusannya sama kepolisian. Nah, surat dari kepolisian itu tadi dibawa ke imigrasi, wancai untuk extend dia di bawah kasus.
Jadi itu bisa cari majikan atau gimana? Bisa cari majikan kalau kasusnya sudah selesai, baru bisa diproses. Tapi kalau kasusnya ini belum selesai, dia belum bisa diproses. Namun tergantung. Nah, kenapa saya bilang tergantung? Penyelesaian yang mana yang diambil? Kan ini kan tuntutan dari pihak korban. Nah, tuntutan ada beberapa. Kan contohnya kalau kasus labor departemen kan hanya labor tribunal. Itu beda. Jadi dia dalam masa labor tribunal itu dia tetap bisa mencari majikan, dahulu nanti prosesnya bisa meminta surat edor. Kalau untuk pelecehan seksual dan sudah masuk ke penyidikan kepolisian, investigasi dan selanjutnya itu memang trialnya agak lama. Jadi pelecehan seksual, kriminal yang pelecehan seksual termasuk pembunuhan atau apa itu trialnya lama. Dan itu memakan waktu. Nah, nggak sah jauh-jauh. Kartika, ya kan Kartika berapa tahun? 10 tahun kan baru bisa klaim. Nah, trialnya lama Mbak, karena apa? Kejadian hanya di dalam rumah. Saksinya nggak ada, yang ada cuma korban sama pelaku. Nah, jadi kenapa trialnya lama? Dan ini, korban ini dipaksa mengingat semuanya yang dia tidak mau ingat. Itu trauma. Nah, yang dipastikan adalah korban di tempat yang aman dulu. Terus yang selanjutnya disupport secara psikis, secara mental. Jadi kenapa kita membutuhkan psikolog untuk mendampingi dia? Korban itu bisakah menggalang dana untuk dirinya sendiri atau misalkan kan kalau kita temennya gitu ya, terus kita ekspos si A tapi nggak ekspos namanya, nggak ekspos siapa-siapa, misalkan si A ada kasus kayak gini dia membutuhkan dana gitu, bisakah? Tidak boleh. Nah, kalau masalah dana untuk itu kita kasih contoh. NGO di bawah seperti ini kayak Mission, kayak Dompet Duafa itu kan ada membawahi seperti ini teman-teman berkasus, tapi di saat untuk mereka open donasi mereka harus minta izin kepada pemerintah Hongkong, tapi tidak atas nama individu, jadi atas nama organisasi. Ya, organisasi yang bergerak di bidang sosial, dan itu harus ada perizinan tentang data putih. Terus juga izinnya itu nggak sembarangan. Oh, kita mau melakukan kayak self flag ya, jual stiker itu karena di tempat sama tempat ini sama ini, jalan ini sama ini harus detail dan berapa jam waktunya. Berarti kan kita nggak bebas ya, nggak bebas minta dana atau kayak gimana itu kan nggak bebas ya. Terus apa? Terus kan otomatis kalau kita tinggal di shelter kita kan nggak punya duit, itu gimana? Karena justru karena yang nggak punya duit harus tinggal di shelter. Jadi shelter ini menyediakan bagi teman-teman yang berkasus yang hak-haknya terampas, jadi belum punya hak. Kalau teman-teman determinate haknya sudah dapat, kamu nggak boleh tinggal di shelter. Jadi shelter ini bukan boarding. Nah, kalau teman-teman bermasalah menunggu kasus, silahkan tinggal di shelter. Shelter akan memenuhi kebutuhan Anda, tetapi shelter tidak memenuhi keuangan Anda. Terus gimana itu untuk survive-nya? Ya itu terserah survive-nya. Nah, makanya kan di sini kenapa kemarin saya menulis pihak PJTKI harus memastikan keluarganya yang di Indonesia tahu, harus memastikan keuangannya yang di Indonesia bagaimana. Karena si anak ini di dalam menunggu kasus, dia tidak bisa kerja dan dapat gaji. Iya itu. Nah itu kan makanya selama ini yang menjadi masalah ada di saat teman-teman kenapa pelecehan seksual tidak mau speak up, kenapa tidak mau melapor, bukan speak up untuk diviralkan loh ya, melapor dikarenakan di saat nanti masuk ke kasus penyelidikan mereka tidak boleh bekerja. Jadi kenapa mereka lebih memilih menutup kasus, bukan tidak speak up tapi menutup kasus. Nah di sini untuk menutup kasusnya itu ada beberapa cara. Kasusnya sampai mana? Jadi bisa di level ke sidang level mana itu bisa, atau bahkan bisa berdamai tetapi dengan persyaratan tertentu. Berarti kan ya karena kemarin kan ada kasus terus diviralkan, otomatis kan si A mungkin ya, ini mungkin kan dapat duit kayak gitu. Dengan seperti itu apa ya istilahnya akan membantu kasus itu bisa clear,
kan Tidak. misalnya kan mention kayak gitu Tidak, kan ya. tidak. Tadi Dengan aku ya. memviralkan kasus, apakah sudah selesai? Kalau memang memviralkan korban dan kasus selesai, banyak dong berarti yang harus kita viralkan. Tapi tidak, karena kasus itu penyelesaiannya tergantung kasusnya apa. Kalau jalurnya hukum, ya penyelesaiannya jalur hukum. Berarti bukan jalur viral ya? Bukan jalur viral. Nah, kalau di Hongkong masih mending. Nah, sekarang gini, oke, buktinya Erwiana diviralkan kan? Nah, karena Erwiana ini kenapa diviralkan? Viral itu bukan untuk menyelesaikan kasus. Viral itu untuk mengambil public attention. Jadi beda. Gitu loh. Viral itu mengambil public attention, opini publik, apa yang harus dilakukan, sebaiknya bagaimana. Tapi belum tentu saran-saran itu kan tepat. Kita harus memilih. Jadi bukan solusi, viralnya bukan solusi. Toh penyelesaiannya tetap ada di jalur hukum kan. Nah, beda kan? Nah, kayak Kartika tidak viral, Kartika tidak ada yang tahu, bahkan ditutup, tahu-tahu sudah sidang terakhir. Kalah lagi di persidangan. Kenapa dia bisa kalah? Satu, support bukti kurang. Jadi mempengaruhi dirinya, karena kan psikis dia sudah down banget waktu itu. Karena saya ketemu langsung sama beliau, jadi saya tahu. Kemarin kayaknya menang ya? Yang terakhir ini kan klaim ke legal aid. Jadi bukan kasus yang kemarin. Yang kemarin itu memang Kartika kalah di persidangan, benar, tetapi majikan bukan berarti tidak dihukum. Majikan tetap dihukum, tetap harus menjalani karena memang terbukti, ada buktinya kan, undang-undangnya kan ada. Jadi casnya itu ada dua, casnya dia tidak memberikan hak-hak pekerja dan dia sudah menganiaya orang, itu dua hal yang berbeda, dan membiarkan pekerja overstay. Karena itu juga overstay, dia nggak tahu Kartika overstay. Jadi casnya itu kena pasal berapa? Majikannya Erwiana, majikannya Kartika. Kalau majikannya Erwiana kan jelas penganiayaan. Sementara untuk Erwiana kan mendapatkan support publik itu dari HAM kan dapat. Kartika nggak dapat. Tapi Kartika kemarin klaim di legal aid atas kerugiannya itu laporan. Cuma untuk melaporkan klaim ke legal aid ya butuh waktu, makanya kan kita butuh ada sebetulnya. Gedangnya nambah poteli. Tak pangan gedangnya. Aku sepotel. Berapa lama biasanya kasus-kasus itu bisa clear? Tidak bisa diestimasi. Kan kalau udah viral kan biasanya cepat ya. Tidak di Hongkong itu beda, proses peradilan itu nggak sama, apalagi kasus pelecehan Ya seksual dong. tidak bisa Hukum karena itu harus berjalan. estimasinya nggak ada yang tahu, karena ya itu tadi saya bilang trialnya itu diulang dan diulang, bahkan mungkin ada pihak yang menunda kan. Nah misal wayahe teko, dia gak teko, alasannya loro, alasan apa kan itu juga menunda. Jadi itu nggak ada yang bisa protes kan gitu. Nah untuk pelecehan seksual ini nggak cuman korban dilindungi, sing dituntut pun juga dilindungi. Jadi kenapa aku bilang saat ini sudah di tengah penyelidikan, tidak boleh diekspos. Jangan mengekspos apapun. Makanya Dewi aja kan kemarin nunggu sih nyonyanya diangkat Pak Dewi. Itu kabar selanjutnya tidak boleh diekspos. Sekalipun saya tahu itu nggak boleh saya ekspos. Karena itu sudah menjadi hak privasinya yang berwenang. Nah, kecuali nanti kasus memang pihak pemerintah Hongkong memang mau mengumumkan, itu sudah beda lagi. Nah, ini tahun 2016 ya. Masih ingat nggak? PMI yang bekerja di Bin Choi Wai baru 5 hari menuntut majikannya atas pelecehan seksual karena memasang kamera di kamar mandi. Berapa tahun itu? 3 tahun itu. Anaknya sampai mulai ibunya sakit itu kebetulan konsultasinya ke kita. Jadi aku ngerti, boleh mbak, kan kamu cuman absen, kamu minta waktu untuk pulang ibu sakit, tapi pastikan kamu kembali. Sebenarnya kasus ini bisa diwakilkan. Itu kenapa sampai 3 tahun padahal bukti wis eneng? Ya karena aku emang loh nunda wi mau loh.
serta-merta. Otomatis berarti ini bukan secara individunya sendiri nggak boleh diekspos, tapi karena dari pemerintahan ini sendiri. Iya, dan itu nggak kita ekspos loh ya. Kita nggak ekspos pas setelah akhirnya sidang dia dinyatakan menang, itu sudah 2019 dari DFP. Yes. Makanya, oh masa anukan kok anukan kayak gitu toh? Nah, padahal itu kasus lama. Itu kalau nggak salah dulu lapornya ke JPM. Nah, terus ada beberapa kasus yang teman-teman salah persepsi. Tunggu hamil dulu baru lapor. Karena pemikiran teman-teman kalau adanya kehamilan berarti benar terjadinya pemerkosaan, padahal tidak. Pemerkosaan itu tidak hanya melulu Anda dipaksa melayani di tempat tidur atau dirancang, tetapi pemerkosaan itu lebih kepada sesuatu yang Anda dipaksa melakukan hal yang tidak Anda sukai. Apapun itu termasuk pemerkosaan. Contoh, kowe kon kerja di luar kontrak, kowe ya wis pemerkosaan. Pemerkosaan hakmu sebagai pekerja. Nek ngono kuwi kowe ngomong, masalah yang arek-arek kan gak gelem ngomong, gak ditambahi gaji, giliran gaji dikurangi baru ngomong. Yo ngene iki masalahnya. Ya kan? Nah, aku lo kon kerja orang omah, gaji gak ditambahi baru ngomong, tapi gaji giliran ditambahi, yo nyaman aja, diam-diam aja. Akhirnya kenapa setiap ada pelaporan dengan kasus yang hampir sama, karena kalian di media sosial juga mengeksposnya, gak masalah, si penting kue dibayar. Kalian tanpa kalian sadari, kalian sudah membuka celah sendiri rahasia mungkin. Terus jangan dibilang wong imigrasi juga roh Facebookmu, mereka itu tahu. Jangan dikira orang CID nggak ada, ya ada. Piye toh? Tercerahkan. Nah, Banyak ilmu. Nah ya wes rene lo. jadi di sini kadang teman-teman PMI Hong Kong ini, makanya kan aku ngomong PMI Hong Kong itu yo cerdas tapi yo goblok, ya kan? Yo cerdas tapi yo goblok. Lah piye? Oh yo ora pinter yo padha ae berarti. Nek dikongkon pinter, nyalahne wong liya kan kaya kae si tak omongne. Niat nulung ora jane, ora ana wong niat nulungi, ora ana wong iso nulungi yo wong sing ning demo bengi ada yang mbaknya dicolok matanya itu. Nah, itu yang melapor orang lain ke saya. Minta Mbak mohon dibantu, itu saja aku nggak ngomong aku mau bantu kok. Jawabanku apa? Suruh telepon 999. Ya dia orang ngerti alamatnya bosnya, nggak apa-apa, Sherlock. Ya kan? Padahal kalau Anda dipukul, Anda ada buktinya, itu langsung lapor ke 99. Kau menya, opeyan ta, kau menya, ope olopan ta. Atau kalian keluar minta tolong ke orang. Kalau kalian nggak bisa ngomong ada Google Translate. Sekarang itu canggih rek, gak kayak zaman kumbian nek orang yang lapangan gak oleh informasi ya. Google 24 jam loh bukanya, tapi nek kongkon golek informasi pada ora gelem. Repot tanjanan. Apa memang nek takon ki gampang ya? Tapi yo gak segampang itu karena aku gak wani. Iya, takon karena aku ra wani. Aku mau seneni. Iya, tak seneni. Jangan salah loh, Diana ini juga sering tanya ke saya, tapi dia wes moco dhisik. Jadi dia moco dhisik, Mbak, tulisanmu yang ini mana? Jadi dibaca dulu, setelah dibaca dia baru tanya. Nah, nek kayak gitu nggak apa-apa. Mung takon tok, moco ora gelem. Jaluke dijawab manis ya. Bayar ora, ngono neh WA-ne wong wis padha jam 4 pas jam orang sudah tidur. Dan harus dijawab dengan manis ya. Aduh. Begitulah ceritanya hari ini. Adakah kasus baru yang mungkin teman-teman belum tahu? Untuk akhir-akhir ini kasusnya masih yang di Malaysia. Untuk teman-teman ini sekedar informasi ya, bagi teman-teman dimanapun berada, kalau bekerja ke Malaysia
tolong malah diminimalis, kalau bisa jangan pilih Malaysia deh ya, karena untuk Malaysia itu perlindungannya kurang. Dan Malaysia, Singapura, Taiwan kontrak kerja tidak ada one man notice ya, jadi kalian tidak boleh mengundurkan diri kalau kecuali di Hong Kong. Di Hong Kong memang ada peraturan itu. Jadi bagi teman-teman di luar sana, kalau ingin bekerja ke luar negeri jangan pilih Malaysia. Kalau Singapura masih mendingan, Taiwan masih mendingan ya, dalam artian kalian masih bisa untuk mencari informasinya. Tapi kalau untuk Malaysia itu pasif banget, tertutup banget. Nah, kemarin memang sudah ada korban, dan ini bukan sekali, yang mana banyak sekali WNI kita atau PRT atau pekerja formal maupun PRTA di Malaysia itu terampas hak-haknya dengan tanpa adanya perlindungan yang jelas. Pihak KBRI adalah pasif, pihak KBRI hanya fokus kepada diplomasi dan perdagangan, jadi tidak fokus kepada pekerja. Kenapa di sini teman-teman yang mungkin saat ini di Indonesia kalau berbagi informasi jangan pilih Malaysia. Memang Malaysia mungkin bahasanya hampir sama, terus standar pendidikannya tidak terlalu tinggi yang diminta ya. Kemudian juga prosesnya cepat, tetapi bukan masalah proses cepat, tetapi di sini yang mau saya tegaskan adalah perlindungannya. Kalau perlindungannya tidak sesuai atau tidak pas, jangan ke sana ya. Jadi sekali lagi ini penambahan. Terus kalau ada apa-apa itu susah untuk di Malaysia dijangkaunya. Kan dengar-dengar ada orang yang ngulangin, dengar ada orang yang pengen ngulangin tenaga kerja di Indonesia, entah itu di Hong Kong, di itu bisakah dikurangin? Dari itu juga dengan tiket yang sudah ada di tangan kayak gitu misalnya. Tidak. Kalau dia berkasus kayak misalnya disekap kayak gitu, tidak bisa. Oh, pemulangan WNI yang berkasus ya ini, yang berkasus itu tidak semudah Anda membalikan tangan, Anda beruang, Anda punya tiket, tidak bisa. Karena itu tetap melalui jalur prosedur. Jadi harus dicek dulu visa tinggalnya yang bersangkutan seperti apa, kasusnya bagaimana, nah jalur kasusnya ini ditempuh yang mana, itu tetap harus ada. Jadi tidak ada istilahnya si A punya kedudukan, si A punya uang kemudian memulangkan, tidak bisa. Seperti halnya kasus yang WNI disekap di Myanmar ya kemarin, itu tidak hanya WNI saja, kemarin yang Hong Kong pun juga ada. Warga negara Hong Kong, 20 warga negara Hong Kong juga disekap di Myanmar. Jadi sama kasusnya. Pemulangannya, prosedurnya tetap sama. Kita tetap melalui Kemenlu dan melalui diplomasi. Dan tetap masih harus dilihat dokumennya seperti apa, datang sebagai apa, TPPO-nya bagaimana. Karena kalau datang sebagai turis, itu kan artinya kemauan sendiri. Kalau Anda menyatakan sebagai turis, Anda harus membuktikan tiket PP. Ya kan? Nah, kalau nggak ada tiket PP, kenapa dia bisa lolos? Itu juga akan dicek lagi. Jadi investigasinya akan tetap sama melalui prosedural. Jadi tidak bisa dengan pemulangan mandiri. Tidak ada. Terutama Malaysia ya, malah Malaysia itu nggak mudah karena Malaysia itu tetap meminta persetujuan kerajaan Malaysia. Mereka memberikan kapal bom atau perahu khusus untuk memulangkan orang-orang seperti ini. Jadi kelompok, jadi tidak bisa satu dipulangkan, itu nggak bisa. Jadi mereka akan menunggu jumlahnya, mereka ditempatkan di satu tempat, ditangkap, ditempatkan di satu tempat, terus dia dipenjara dulu, selanjutnya baru kalau sudah banyak baru dipulangkan bareng. Sekali jalan, dan itu tidak dipulangkan sampai ke kotanya, hanya ke Batam saja. Yang sudah dibilang perbatasan negara. Jadi kalau sudah di Batam, kamu masih di Indonesia. Setelah sampai Batam, kamu ke kotamu, urusanmu. Tapi aku itu untuk Malaysia. Oh ya, kemarin ada yang membahas tentang mau ke Singapura, ya. Apakah Singapura ada job hopping? Singapura nggak ada job hopping. Singapura itu beda peraturannya. Singapura itu Anda boleh diputus kontrak oleh majikanmu, tapi kamu nggak boleh memutus kontrak. Dan di Singapura kalau kamu diputus kontrak, saat itu juga kamu dikembalikan ke agensi. Kamu boleh tinggal 14 hari, benar. Dan syaratnya adalah surrender work permit, jadi di cancel work permitnya. Dan itu melalui online, tidak perlu melalui apa-apa, melalui online kepada MOM. Lah,
Selanjutnya proses lagi, Anda boleh ganti majikan, kemudian Anda keluar dari Singapura 1 hari atau ke Batam, exit ke Batam atau ke Malaysia itu bisa. Selanjutnya kembali lagi ke Singapura. Nah, biasanya teman-teman seperti ini di sana bisa ganti 2 sampai 3 kali, ya. Tetapi potongannya juga akan tambah. Terus kenapa sih potongannya banyak banget untuk Singapura? Perlu dicatat, sistem Singapura tidak ada seperti di Hong Kong, ya. Jadi sistem Singapura itu pembiayaannya ada 2. Dia pakai cara yang mana? Kalau dia direct hire, majikan sendiri yang mengaplikasikan dengan tanpa agensi, itu boleh. Kalau Anda menggunakan agensi, artinya Anda menggunakan jasa bisnis swasta. Yang notabene jumlahnya berapa ya itu terserah karena bisnisnya. Tetapi kalau Anda melalui mandiri juga bisa. Jadi terserah. Kenapa tidak ada yang namanya kamu melaporkan overcharging dan lain sebagainya? Karena memang untuk Singapura itu berbeda, ya. Terus untuk Malaysia juga, bagi teman-teman Malaysia, kalau perpindahan majikan kontrak kerja mau pindah majikan Anda harus pulang dulu, tidak bisa langsung proses di Malaysia, harus melalui agen dan pulang dulu. Tetapi kalau untuk renew kontrak tidak melalui agen juga bisa, majikan sendiri langsung bisa. Ini stay open power juga. Di sana tidak ada standar kontrak kerja ya, jadi beda. Nah, bagi teman-teman, terus visanya itu melihatnya di mana Mbak kontraknya? Oke, visanya sebelum kedatangan teman-teman itu kalau dari Indonesia ada working pass. Nah, itu ada working pass berupa kertas dikirim ke Anda sebelum Anda masuk ke Singapura itu dibawa. Itu working pass. Terus nanti sesampainya Anda di Singapura atau Malaysia, baru Anda dibawa ke bagian minimum of manpower, sidik jari ya, 10 sidik jari, kemudian Anda dipoto, baru Anda mendapatkan work permit atau sering dibilang dengan kepingan. Itu dia. Itu adalah untuk Malaysia dan Singapura. Dan work permit itu miliknya pekerja dan wajib dipegang oleh pekerja. Tapi biasanya Malaysia semua dokumen disita oleh majikan. Itu dia. Akhirnya kenapa sih banyak masalah? Ya karena memang teman-teman ini nggak ngerti ngadu kemana. KBRI ditelepon nggak bakal jawab. Iya Pak Bos, KBRI Malaysia ditelepon nggak akan ada yang jawab. Responnya tidak ada. Singapura juga loh ya. Singapura memang aktif share informasi, tapi itu admin. Tetapi untuk respon itu petugasnya nggak ada. Ya memang untuk KBRI itu bukan hanya untuk yang sini ya, untuk yang Hong Kong. Jujur untuk Hong Kong ini KBRI atau KJRI itu sangat responsif, dan kalau ada petisi-petisi itu diterima dengan baik. Saya akui sejak era Jokowi, saya akui Pak Jokowi. Ya, di saat itu Pak Khalif ya mulai Pak Khalif, lalu ada lagi yang lebih baik. Lumayan Pak Tri itu saya selama di Hong Kong kurun waktunya dari mulai 2003 hingga saat ini itu yang best itu Pak Tri. Ya, itu bagus sekali. Beliau menutup semua akses media sosial sampai mencuat masalahnya, tapi beliau lebih menyelesaikan media. Ya. Aku nggak tahu nyinyir pas Pak Tri. Memang nggak ada yang kita nyinyir. Jadi karena kalau ada apa-apa aku langsung di inbox, terus saya inbox, saya sampaikan dan mereka merespon. Kemudian mereka menerima. Jadi aku nggak perlu nyinyir gitu. Dan era saat ini dari mulai Pak Jokowi sampai era saat ini KJRI yang sekarang ini sing paling buruk sekolah. Ya, nomor sekolah 2011 saya yang Pak Sapat Harmono apa kayak sing 2011 coy, bukan era Pak Jokowi sampai saat ini. Oh iya, yang era Pak Jokowi sampai sekarang di 10 tahun terakhir ini. Mohon maaf, memang iya. Dan Pak Konjen yang saat ini masih memperbaiki. Ya kurang respon yang kali. Responnya kurang, sangat kurang. Selain responnya kurang juga kurang merangkul ya. Mungkin karena staff-staffnya juga
kayaknya juga kurang ya. kurang karena mereka lebih ke apa ya, eksklusif kalau nggak salah. Tepat. Lebih ke eksklusivitasnya. Jadi kalau nggak hanya menyapa orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh. Tapi kalau orang yang nggak punya pengaruh ya enggak. Jangankan orang aku aja loh, jarene aku berpengaruh loh ya. Saya tidak dianggap. Sorry, contoh ya, maaf contoh. Aku nggak merasa berpengaruh. Waktu ada Menteri Pariwisata. Waktu ada Menteri Pariwisata ke sini Pak Sandiaga Uno, itu harusnya melibatkan teman-teman yang ada di Hong Kong. Karena apa? 75% BMI Hong Kong itu dari Jawa Timur. Jawa Timur tertinggi, pariwisatanya luar biasa. Dan itu kalau merangkul BMI itu banyak potensi. Mungkin dibikin family pariwisata. Di sini kan teman-teman bahasanya oke, ya. Terus kulinernya oke. Masalah menerima tamu juga oke. Alangkah baiknya itu para visitor yang dari Hong Kong itu ditarik. Kan orang-orang Hong Kong lebih suka datang ke Thailand, lebih datang ke Malaysia atau ke Filipina. Asik sekali kalau kita mampu untuk menggait pariwisata orang Hong Kong, mungkin ya, orang Hong Kong untuk datang ke Malang, untuk datang ke Ponorogo, datang ke Blitar. Blitar itu juga pantainya bagus. Di dikombinasi dengan kuliner yang teman-teman mampu, dengan bahasa yang luar biasa ya. Mungkin orang-orang Hong Kong akan lebih nyaman datang. Iklannya ganti yo. Ya iya dong. Sehingga iklannya kudune pakai bahasa Kantonis. Jelas itu sangat. Nah ini dari dulu yang sering kita bicarakan ya. Jawa Timur. Nah kemarin juga waktu Bu Kofifa datang ke Hong Kong, kita nggak tahu yang mau dituju itu kemana. Nah, apakah pasarnya itu mau orang Hong Kong atau pasarnya itu yang kita bidik itu teman-teman BNI? Kalau yang kita bidik itu teman-teman BNI agar beli produk dari pengusaha. Itu besar itu karena apa? Teman-teman itu lebih spesifik kalau memilih barang, lebih pinter gitu. Sebenarnya masalahnya kalau untuk Hong Kong sendiri kan masalahnya bukan multi race ya, jadi agak susah untuk mencari customer, apalagi untuk bergerak di bidang ekspor impor itu agak susah. Tapi kalau bergerak di bidang ekspor impor itu harusnya memang negara-negara yang multi race. Jadi kayak Singapura itu bisa. Kalau memang pasar Eropa ya mungkin bisa teman-teman bisa bekerja atau pihak-pihak pemerintah bisa bekerja dengan teman-teman. Oh ya, balik lagi tadi ke KJRI ya, KBRI ya, KBRI. Kayaknya KBRI itu memang memang seperti itu ya? KBRI dengan KJRI itu beda ya. Kalau KJRI itu memang melibatkan keseluruhan. Nah, sementara ada negara-negara tertentu yang memang kedutaannya hanya mengurusi hal-hal tertentu. Nah, seperti makanya kayak Singapura itu kan meskipun mereka welcome kepada foreign worker atau pekerja asing, tetapi kan mereka tidak memerlukan melibatkan kedutaan kita secara langsung. Jadi kan negaranya mereka kan kecil, negara mereka cukup bisa melindungi hak pekerja. Nah, kalau untuk Malaysia kan lebih luas, ya. Jangkauannya lebih luas, cakupannya lebih luas. Nah, Malaysia ini juga sama. Mereka karena kita mempunyai perbedaan kepemerintahan. Nah, Malaysia menggunakan kerajaannya, sementara kita kan republik. Ya. Nah, jadi ini yang memang harus perlu untuk diperbaiki MOU-nya. Tapi dengar-dengar katanya Pak Benny kan MOU tidak diterima. Kalau MOU tidak diterima, itu tugasnya siapa? Tugasnya Pak Presiden dong. Itu pasti tugasnya Pak Presiden. Saya yakin kalau Presiden antar, nggak mungkin loh. MOU itu nggak diterima, nggak mungkin. Pak Benny kan ngomong pas
bahas surat terbuka itu kan ngomong MOU-nya tidak diterima, itu bukan tugas BP2PMI. Saya tahu, tapi kan BP2PMI punya datanya. Capek deh, yang mempunyai data PMI, yang mempunyai data pekerja siapa? Yo BP2MI. Ting 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 Saya Otomatis itu kalau sudah seperti itu tugasnya adalah presiden dan sama itu apa? Perdana Menteri ya? Iya, Menteri. Nah, terus apalagi sekarang ini Pak Anwar Ibrahim. Pak Anwar Ibrahim. untuk Perdana Menteri itu kan untuk Singapura ada Perdana Menteri. Iya. Jadi Kalau kita semi, presiden. Mbak. Jadi sistem negaranya semi. Tidak kerepublikan langsung. Mereka semi monarki. Nah, kalau kayak di Malaysia kan semi, ada kerajaannya, meskipun ada Perdana Menteri ya ada presiden, tapi fungsi utamanya Perdana Menterinya bukan presidennya. Hongkong kan sama, Hongkong juga Perdana Menteri. Gitu. Presidennya dari Cina. Otomatis lah kalau urusan-urusan seperti hukum dan lain-lain itu dibicarakan. Bisa kok, saya yakin. Negosiasi pasti lah. bisa kan, itu kan termasuk bilateral. Ya. Mutualisme bilateral, karena negara-negara tersebut adalah negara receiver, sementara negara Indonesia itu supplier tenaga murah. Serius, supplier tenaga murah. Nah, kalau memang kita bicara dibanding pasar, kenapa kalau yang baru-baru ini kita nggak bisa memungkiri ya, anak-anak lulusan sekolah terbaik aja mereka nggak punya kesempatan berkarir di Indonesia. Oh iya. Ya karena itu sebenarnya kesempatan kita untuk menjalin kerjasama. Cuman kerjasamanya begini, kesana cari ilmunya, jangan sampai nanti setelah di sana dia menetap di sana. Iya, enjoy karena apa? Kurang benefit, diberdayakan. iya kurang diberdayakan. Nah, nggak jauh beda yang akhir-akhir ini kayak Putri itu yang menjadi ya itu di Indonesia. Aku tuh sempat berpikir loh dulu, kok nggak ada produser yang meliput dia. Ya, saya ini dalam tanda Dan tidak hanya Putri loh ya, sebenarnya tidak hanya Putri, banyak sekali artis, bukan artis sih, mereka pejiwa seni yang benar-benar dari, memang mereka mempunyai talent dari anak-anak, dari mereka sendiri, raw ya, maksudnya benar-benar pure gitu ya. Tapi mereka itu selalu nggak oleh tempat. saya tidak murni 100% menyalahkan TV ataupun menyalahkan produser, tidak. Nggak. Karena apa? Saya menyalahkan netizen Indonesia Nah, sendiri. karena mereka memilih ratingnya ya wes rating sing ngono-ngono kuwi. Jadi makanya kualitasnya kan yang berkualitas akhirnya terlewatkan. Nah, kayak akhirnya pas aku tahu Putri itu aku flashback ke acara Voice Kids Indonesia yang pertama. Kalau nggak salah yang pertama, itu ada Raffi, ada si siapa itu benar-benar bagus talentanya. Itu coachnya Agnes. Wah, itu tapi bermenang kita seraning suara nih. Susah-susahnya tidak diwadahi. Kita contohkan di Hongkong ya. Di Hongkong ada satu TV yang khusus untuk TV ya. TVB. Itu TV itu kalau mereka mengadakan sesuatu itu regenerasi terus. Iya. Diwadahi, dibikinkan film. Kalau nyanyi itu juga diwadahi sampai dia itu mandiri, benar-benar mandiri. Dan dia masuk dalam apa? Iya, ada agennya memang. Kalau dia itu kurang redup, otomatis kan keuangan kurang, akhirnya di spot mungkin dicarikan apalah peran-peran atau apalah. Jadi sebenarnya kan masalahnya netizen Indonesia ini senengannya itu menangis. Dan juga gini, dan juga satu hal, artis Indonesia itu mohon maaf ya, mungkin rasa nasionalisme kurang karena apa, terlalu memuja artis, mendewa-dewakan. Padahal artis Indonesia itu luar biasa, tapi ketika saya tahu artis yang saya itu ya boleh lah suka sama mengidolakan. Tapi untuk Indonesia tuh artisnya itu
cara mengidolakan beda. Iya, terus seneng juga artisnya dewa ya beda loh, kehidupannya mereka itu merasa artis itu adalah satu pekerjaan, untuk aktor aktrisnya menjadi satu pekerjaan yang memang nggak bisa move on dari selamanya. Makanya kan bedanya artis Hongkong karena artis Indonesia apa? Artis Hongkong itu lebih pasar ke kaos oblong ora enek bodyguard. Nek Indonesia yang mulai udah dikai bodyguard. Nek Korea wajar ya, Korea. Nah, karena Korea itu fansnya ya Korea netizennya luar biasa. Tapi mereka memang yang dianukan kualitasnya atau lah. Turun pakai bodyguard itu di Indonesia. Oh ya, saya beberapa hari lalu ada wawancara. Lalu di akhir ditanya, ini yang wawancara saya orang Indonesia, anak mahasiswa Indonesia. Terakhir saya ditanya, Kak, kawan-kawan BMI itu rasa nasionalisme terhadap Indonesia itu seberapa? Saya jawab, mungkin bisa saya jawab BMI yang ada di luar negeri atau BMI Hongkong, rasa nasionalisme lebih nasionalis dari teman yang ada di Indonesia. Itu jawaban saya. Kenapa? Dia jawab, mengapa? Karena di Indonesia anak-anak di sini itu kalau ada barang dari Indonesia, jangan barang, mungkin ada orang Hongkong atau ada merek baju Giordano ya. Itu bikin pada saat itu 17 Agustusan bikin selamat hari raya kemerdekaan Indonesia. Oh, itu boom. Iya laku terus beli sampai kehabisan. Badminton. Wah, kenapa kita cinta sekali makanan ini, makanan walaupun di sini ada makanan ya, makanan yang dibeli makanan dari kalau udah dari Indonesia, wah rebutan. Kalau ada bencana, Hongkong itu nomor 1 untuk membantu, nomor 1. Bea cukai. Iya biar disebut mana sih? Wes lebih juga ya. Bukan, tapi kan di media sosial itu teman-teman tetap menyalahkan pihak bea cukai. Yang mana Anda pulang membawa HP harus membayar IMEI. Nah kemarin yang baru-baru ini adalah dia membawa HP Samsung yang Z Flip. Dia disuruh karena didaftarkan dan dia mau dipakai harus membayar pajak 4 juta lebih. Harganya itu memang melebihi batas, Mbak. Batasannya kan 7 juta. Dan harganya sisanya itu berapa disitulah dihitung. Oh iya. Terus lagi bayar IMEI jane iki bukan IMEI-nya yang membayar, tapi itu pajak Anda. Nek pajaknya mau 1 kali itu toh, tidak setiap tahun. Nah kalau kamu memang HP nggak mau kamu pakai ya udah kamu pakai wifi aja udah ya nggak usah repot bayar, nggak usah repot mendaftarkan, pakai wifi aja. Kemarin saya pulang karena HP saya harganya murah, biar bayar harganya murah. Aku nggak tak daftar nih karena terus terang HP ku regane 10 juta. Iya, kalau memang harganya mahal. Nah, jadi kayak punya HP kemarin tuh harganya kalau dirupiahkan 10 juta, Hongkong dolar 6.000 Hongkong dolar. Saya ada kwitansinya. Nah itu pembelian tanggal berapa kapan mereka akan punya ya. Jadi pihak bea cukai ini juga punya standarnya. Tapi akan lebih baik kalau teman-teman membawa kwitansinya jadi jelas. Berapa lama kamu pakai itu kan ada Mbak, harganya berapa, nanti akan ada akumulasi harga. Nah, kalau punya saya misal 10 juta itu yang berapa pajak yang saya bayar itu adalah yang 3 juta, bukan yang 10 juta full. Jadi 3 juta itulah yang harus saya bayarkan. Dan itu artinya karena saya tidak punya NPWP, saya harus membayar 40% dari 3 juta. Kenapa 40%? PPN, PPH, aku ya kenaan. Itu sama barang, sama BMI, saya kena semua. Jadi bea masuk, PPH, PPN kena 40%. Tapi kalau kamu ada NPWP ya diskon 0%. Jadi sekarang kita itu harus pintar-pintar. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Terus
kalau dibilang apakah pendaftaran IMEI harusnya dicabut saja, ya udah perlu karena memang itu kan orang wajib. Dan kalian kalau sebenarnya ini tips ya, percuma kalian bawa HP ke Hongkong kok balik ke Indonesia itu lemot. Bener kan? Iya, Lemot karena sebenarnya itu disesuaikan Mbak. Nah ini rahasia, kena kamu pakai kena enggak, karena aku korannya wis tak buat sayangnya. HP second hand dari Hong Kong itu di repack disesuaikan dengan Filipina dan Indonesia. Jadi mereka penjualannya itu ke sana dari Hong Kong, dari Singapura HP second hand. Jadi mereka nek kene wis ora enek kan? Nek kene wis ora kanggo lah, kene kan wis sering anyar semuanya kan. Itu di repack, casing di HP semuanya diganti, disesuaikan. Terus pasarnya adalah Indonesia sama Filipina. Jadi yang menurutku mendingan aku naik dulu. Iya, kalau di Hongkong kalau memang sampai cuma 2 tahun, 3 tahun. Iya, mendingan beli yang di Indonesia. Nanti beli di Indonesia saja. Ini karena aku membuktikan sendiri ya. Kan aku di 2014 yang biar mulai yang pertama itu kan harus membuktikan. Sampai aku kok bisa sekian juta habis hanya di HP, tapi ternyata hanya berapa hari. Ternyata memang setelah memang HP-nya. Jadi dicas yora kebek-kebek. Terus yo lemot, dah HP ku 4G ternyata di kono cuma 3G. 3G ya. Ya, kan di sini. Nah, Jadi di sini sudah 5G, di kono sing 4G. gitu. Kenapa? Jadi Dulu saya ngerti. Ini kok nggak bisa nyambung. Ternyata HP saya itu 3G. kono nek 2G. Ya. Memang kita memang lemot saat di bawah satu level. Termasuk wifi-nya pun sama. Jadi jangan berharap wifi-nya ini podo karo neng kene. Iya. Kemarin mau di-upgrade ternyata dikorupsi tadi. Pas bahwa Indonesia itu tiada hari tanpa korupsi. Kapan? Jadi wong koruptor dihukum miskin ngono. Kemarin kan istilahnya tower mau dipasang tower kan agar Belangko KTP dikorupsi. BPJS yo dikorupsi. Kapan sih Rani korupsi? Bansos. Oh, yang terbaru. Apa? Bukan korupsi, yang Apa? terbaru. Zaman tahu kereta cepat. Murnya itu sekarang sudah hilang. Kereta cepat Jakarta Bandung. Murnya itu loh hilang. Astagfirullahaladzim. Mur itu loh. Baut, Ampun. skru itu hilang. Masuk berita. Bayangkan kereta cepat loh itu. LE kayak gitu juga berita-berita seperti itu masuk berita Nggak boleh ya, nasional. nggak boleh di up lah, itu Jangan sangat bahaya, sangat bahaya karena apa? Itu keselamatan penumpang dan itu harusnya di silent dan tidak boleh dan di kita itu biasanya ya gitu, wah tapi nggak mau belajar karena apa? Itu bahaya, benar bahaya. Bayangkan kereta cepat loh itu sekali itu, wah. Nenek Hongkong nenek ngomong bintik-bintik ya. Gak rame tapi terus bintik. Langsung itu kalau di Hongkong. Oh rasa kokian apa Iya. langsung. Oke, Sampai di sini. sampai di sinilah. Sampai jumpa kawan-kawan. lagi mungkin nanti di sesi berikutnya ya. Jangan bosan-bosan. Nek kene ya wis kayane mung kontreng lho. Tapi iki pakai akune wong liya gak akune kontreng. Nek akune kontreng jadi Allah. Boleh penggemar. Oh, hater. Bahasa Jawa aku mah nang gone MTR wis oleh hater. Dikarenakan apa? Ada ngomong peraturan Mbak. Terus terang ya, sapa wae nek ketemu aku ning jalan kuping kuku, kalian ngomong peraturan kalian melenceng nih, aku wis langsung otomatis jakso. Saya nggak suka orang yang memelencengkan peraturan. Pasti aku mencolot ngomong, ikut ngomong. Jadi kalau kamu masalah peraturan kamu melenceng nih, aku dengar, tapi pas aku langsung otomatis ngomong. Saya geram banget dengan itu kayak. Stop dia membodohkan PMI, stop dia menjadikan PMI sebagai akses. Bye. Saya udah dimakan nih. Oh, Wahyu. boleh soal. Wahyu. Your turn. Ya Pak, kurang aku udah kira tak
Ini ngobrol terus ambil anakmu ring. Karo aku. Ambil pun ring. Tak kira aku wis ngalih bae sik aku maneh. Bayu. Ngobrol-ngobrol dong soal Masalah kesehatan. ini sama Bayu ngobrol-ngobrol soal sama kan tahu apa konten apa itu Pasmir Ikut pap smear. ngobrol-ngobrol Pasmir kan banyak yang nanya loh Pasmir itu Pap smear usia berapa gimana Nah, pap smear itu si penting itu usianya sudah di atas 18 tahun dan sudah melakukan hubungan intim yang artinya Miss V Anda sudah dimasuki Mr. P. Kalau tidak dimasuki Mr. P tidak boleh. Kalau dengan alat tidak boleh. Ya. Jadi harus sudah dimasuki Mr. P dulu baru bisa di pap smear. Apa bedanya alat dengan Ya beda dong. Alat sama Mr. P itu kan beda. apa perbedaannya kan sama-sama di Sama-sama dimasukkan, tetapi kan bukan dimasukkan benda asing ke dalam vagina kita. itu juga benda asing ya Tidak dong. Kalau itu bukan benda asing. benda tumpul Nah jadi kenapa kok aku vulgar? Karena sebenarnya itu pelajaran ya. Cuma mungkin bagi teman-teman sebagian di luar sana itu merasa kurang nyaman, tapi harus belajar menyamankan karena memang itu sudah menjadi poin dari pendidikan tentang seksual health ya. Jadi tentang kesehatan seksual, kesehatan alat vital kita sebagai perempuan itu perlu dijaga. Terus kenapa harus ada pap smear? Ya, pap smear kenapa harus ada pap smear? Pap smear itu selain untuk mendeteksi dini serviks juga HPV. Nah, iki wong peduli sehat iki neng kene, tapi kok kon maju padha ragu. Sambil makan aja gak apa-apa. sambil makan sambil dulu santai bu bukan podcast yang Enak air putih ora? Aku lagi BK mikir gimana cara 3 ronde itu. kenapa harus 40 tahun Oh, itu bukan pap smear untuk deteksi breast cancer. Kalau payudara untuk mamogram itu harus 40 tahun ke atas. oh berarti yang udah Pak Sumir itu nggak apa ya Gak apa-apa, pap smear itu bagi perempuan dewasa yang sudah pernah berhubungan intim. Statusmu nikah nggak nikah bukan masalah. oh berarti nggak masalah Nggak dipermasalahkan, icik-icik gitu ya nggak masalah. Tapi ya itu syaratnya memang harus berhubungan intim. Makanya kalau kamu dari itu sakit nggak Oke, dibilang sakit atau tidak karena di situ kan kita dimasukin alat, ya kan? Tetapi karena kalau kamu pelumasnya kurang, secara otomatis kan reaksinya dari otot kita kan berbeda, Mbak. Jadi itu kan kita dimasukin benda. Nah, reaksinya pasti akan tegang kan? Di saat kamu tegang itu justru sakit. Jadi kenapa kita disarankan untuk relax? Dokternya pasti ngomong relax, bongsong. Tapi yang namanya kita karena kanjong ya kan, karena mereka udah piye-piye biasanya lebih ke tegangnya. Jadi karena ketegangan itu bisa dimasukin alatnya itu akan sakit reaksinya. Nah setelah adanya pap smear atau setelah pemeriksaan mungkin besoknya ada flek, tapi nggak usah takut. Tapi bukan berarti luka atau apa enggak. Ya harus relax. Nah kalau untuk deteksi dini payudara, kalau tidak ada benjolan ya atau dirasa tidak ada tanda-tanda nggak perlu panik. Kalau ada tanda-tanda mungkin ada benjolan yang memang penasaran boleh kalian ikut programnya boleh, tetapi bukan berarti langsung di mamogram. Kalau mamogram itu harus 40 tahun ke atas, batasnya 40 tahun. jadi 40
di bawah 40 tahun itu kalau memang dia ada benjolan, kalau nggak ada benjolan ya USG saja, tapi kalau untuk mamogramnya harus 40 tahun. Kan soalnya kan ada ya, mungkin ada teman atau mungkin ada saudara atau ada artis yang meninggal karena cancer tapi usianya di bawah 40 tahun itu kan ada ya. Cancer apa? Maksudnya apa payudara itu? Ada kan, makanya kan yang disarankan deteksi dini, sadari. Nah, Bu Ayu kan sering ngomong sadari, kok kan ngene di anu dewe diperiksa untuk diri sendiri. Itu pemeriksaannya adalah masa subur. Jadi orang oleh angger bendino kok periksani. Jadi masa subur. Aku nih dia. Ini ngomong tentang peduli sehat toh. Orang ini nonton. Orang lah nonton apa nih? Iya. Aku yang dia kelas peduli sehat. Orang masalah. Nek dia kelas peduli sehat kan karena pembuka. Ya orang masalah hanya kalau saya namu mau piye? Aku punya kain. Lah ya digawe Semua. Ini Bu Ayu Rahayu dari Peduli Sehat Hongkong. Ya selama ini mungkin teman-teman selalu inbox saya, Mbak Kontri kalau saya payudaranya bermasalah, Mbak Kontri kalau saya mau pap smear, mau apa, hubungi Peduli Sehat. Iki TKW Mbak, makanya kan aku sering ngomong, Mbak, ini gorong direspon, ojo bukan rempong karena ya rempong. Ya jangan ngonek-ngonek nih, WhatsApp dari tadi nggak dibalas-balas. Nah, biasanya kan ya kan? Ya, Masalahnya kan ini ya, jaga wong tuwek, ya toh. Nek pagi harus bawa berjemur, ya toh. Terus ya cikit oke lah, Jivana ya kayak teman-teman yang lainnya. Cuman saya menggunakan waktu senggang saya, ya itu dipakai untuk membantu teman-teman, ya toh. Karena nek membantu yang membutuhkan loh ya, nek butuh bantuan, yo coba bantuan. Jadi bukan berarti dia memberikan waktu senggang untuk membantu terus kalian memanfaatkan hal itu dengan sesukanya, tidak ya, Oke, nah jadi sebetulnya untuk melakukan booking pap smear, USG, mamogram itu ya, itu juga mungkin teman-teman dianggap ini apa gampang ya toh, karena kan kita sudah connect. Tetapi segampang apapun itu saya harus punya waktu kan, harus menuliskan nama, Hongkong ID, umur. Kalau yang pernah mamogram harus ditulis kapan mamogram terakhir, ya kan? Dan intinya teman-teman jangan malas juga ya, ikuti Facebook Peduli Sehat Hongkong. Terus bolak-balik pertanyaan loh ya. Ini bangga keluarnya itu kewanitaan, tapi ya, saya mau daftar mamogram. Nah, ya kan? Gini Mbak, kan aku kan HIV kan. Nah, HIV itu apa podo karo pap smear kan lucu. Lah, ya. Jadi itu kan masih wanitaan. Lah, ini keluarnya keputihan daftarnya mamogram. Lah, keluarnya benjolan di payudara daftarnya pap smear. Jadi teman-teman harus paham apa sih pap smear. Jadi kita itu ngomongnya kayak ngomong tim medis, ya toh, istilahnya medis kan. Kayak pap smear, bisa ngomong pap smear, mamogram, USG, keren ya. Tetapi teman-teman kan nggak paham, ya toh. Jadi pap smear itu deteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim. Syaratnya dicatat, ya. Syaratnya yaitu perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan badan. Pokoknya wes pernah, ya. Saya 6 tahun orang cuti, orang apa-apa, bangga oleh, ya toh. Ya toh. Saya juga ini 4 tahun nggak tahu dicas. Ya toh. Aku 4 tahun. Ya, terus ini selain, jadi kalau perawan tidak disarankan ya, tetapi selama 5 tahun ini kami hanya punya satu peserta yang masih perawan tapi di pap smear. Itu karena dia memang punya keluhan ini yang memang dia sendiri pengen dilakukan deteksi dini, dan setelah konsultasi dokter jadi itu bisa. Berarti itu spesifik khusus. Ya, jadi atas kemauan teman tersebut, tapi memang dia
hasil apa? Harus konsultasinya dokter memang ya harus. Bolehlah kalau memang itu gitu ya. Harus di bawah konsultasi dulu. Jadi sebenarnya syarat utama untuk menjadi peserta Pap smear kemauan Anda untuk diperiksa satu. Yang kedua adalah harus sudah pernah melakukan hubungan badan seperti yang saya sampaikan di awal. Tidak berlaku bagi Anda yang masih perawan, bukan masih perawan, tetapi meskipun status Anda adalah gadis dan perawan dan Anda melakukannya memasuki barang Anda dengan barang lainnya. Jadi bukan, itu tidak berlaku ya. Oke. Dan selain itu saat Pap smear dipastikan tidak sedang haid dan sebaiknya kalau besok Pap smear ya bagi yang punya partner. Kan ini mudah-mudahan yang lihat juga orang Indonesia juga ya. Ya, jadi, betul. Nah, jadi bukan hanya di Hong Kong. Ya. Download pakai YouTube. Jadi gini, jadi bukan, wah Mbak saya di sini yo nggak macam-macam masa aku begini. Ini kita bicara umum, ya. Jadi edukasi ini untuk perempuan-perempuan, ya. Jadi itu loh maksudnya. Sebenarnya sih nggak hanya perempuan, Mbak. Partnernya juga harus tahu. Ya. Nah, jadi gini, intinya kalau besok Pap smear sebaiknya nanti malam jangan melakukan hubungan badan, ya. Jadi waktu dikurek itu bukan sisa sperma yang ada di dalam, biar hasilnya lebih akurat, ya. Itu terus juga setelah Pap smear juga nggak boleh melakukan hubungan badan. Nggak masalah setelahnya. Cuma kadang ada beberapa karena teman-teman kadang kan tegang, ya. Saat dikurek, jadi biasanya menimbulkan frekan, gitu. Ya, aku sama dokternya dibilangin jangan melakukan hubungan intim 2 minggu. Enggak, sebenarnya nggak masalah. Cuman sebelum Pap smear aja. Aku tegang kan. Jadi banyak teman-teman peserta Pap smear setelah Pap smear itu keluar flek, ya. Karena dia tegang, jadi kayak dikurek itu jadi kayak dipaksa. Iya. Tapi yang kedua aku sudah Pokoknya bagi teman-teman yang mau Pap smear nggak usah megol-megol, ya. Jadi saya menyarankan pakai rok sing longgar, ya. Jadi begitu naik ranjang, celana dalamnya dilepas, gini kan. Jadi rakyat tak apa-apa ini ya. Jadi itu disuruh membuka itu lebar. Ini orang melahirkan. Enggak, kita ngomongnya kan lebih gini aja, yang penting nyampe. Ya kan, nggak usah pakai bahasa angel-angel diterima, ya. Nah, ya. Jadi hasilnya berapa lama nih? Banyak yang tanya, ya. Biasanya 2-3 minggu hasilnya. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan dari hasil Pap smear bermasalah? Nah, jadi nanti tim dari tim medis dari ini ngomong yang dari Peduli Sehat Hongkong kan bekerja sama dengan salah satu klinik yang ada di Kundong. Nah, kalau hasilnya Pap smear bermasalah, berarti nanti teman-teman akan di SMS, WhatsApp atau di telepon dihubungilah pokoknya oleh klinik tersebut untuk melakukan satu dilihat dari kasusnya, ya. Satu disuruh datang lagi untuk ketemu dokter. Jadi ada yang diberi obat, ada yang diberi obat yang diminum, ada yang dimasukkan ke vagina. Terus ada juga dijadwalkan 6 bulan kemudian Pap smear ulang. Pap smear itu untuk mengetahui kondisi rahim atau serviks vagina. Kanker serviks atau kanker leher rahim. Ya, jadi kanker leher rahim. Jadi kanker serviks atau kanker leher rahim itu seperti yang dialami artis siapa itu, Julia Perez. Iya, ya itu seperti itu. Jadi teman-teman, nah juga ini ya saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan. Karena ada satu kasus ya yang dulu dengan YKI ya. Padahal YKI-nya kan ada di Jakarta, ya toh. Nah teman-teman waktu itu kan ikut Pap smear di sini. Ternyata itu ada kuman. Jadi saya disuruh nanya apakah peserta tersebut baru duduk-duduk atau main di pantai. Jadi ternyata saya tanya, oh iya Bu, waktu saya mau Pap smear di KJRI itu saya memang ini minggunya saya habis main, minggunya yang lalu itu loh main di pantai gitu. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman kalau libur, kalau misalkan malas untuk bawa gelaran gini angel ya, setidaknya bawa doipo ya dari rumah. Kita nggak mau beli, coba doipo untuk bokongnya sendiri gitu loh. Terus juga untuk ini
kebanyakan kita juga cebok ya. Cuman kalau di luar kadang nggak folding ya. Nah, jadi usahakan untuk membawa tisu ya, tisu yang dari rumah yang sampean tahu betul tisu itu nggak jatuh, nggak kesentuh tangan yang betul-betul belum dicuci. Nah, saya sering mengingatkan kalau saya masuk ke toilet umum, banyak teman-teman yang antri langsung geret itu gulungan tisu, tangan belum bersih. Bisa bayangkan coba, sampean dalam 2 jam megang apa aja, ya kan? Mungkin lepas sepatu, mungkin megang handphone, mungkin kukur-kukur, mungkin ya habis makan apa, ya kan? Nah, jadi ini mungkin bagi yang nggak tahu memang belum tahu, harus dikasih tahu ya. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang baru misalkan mau antri di toilet, ini kayak sepele. Jadi sebaiknya pertama masuk ke toilet itu cuci tangan dulu. Nah, kalau bisa tisunya itu bawa dari rumah, karena di toilet umum kita kan nggak tahu tisu itu tadi pernah jatuh nggak. Nah, sementara kalau Yiyi jatuh nggak langsung dipungut, misalkan dia sibuk lagi nyuci toilet atau apa, kan kita nggak tahu kan berapa menit tisu itu jatuh. Nah, teman-teman kalau nggak mau bawa tisu yang kotak-kotak kan bisa ngambil tisu gulung punya majikan yang di rumah, itu digulung-gulung aja dimasukkan plastik gitu loh, digulung-gulung dimasukkan plastik gitu loh. Paling kita sehari berapa gulung sih? Maksudnya digulung-gulung aja, dilipat-lipat gitu loh, ya toh. Jadi kita tetap pakai tisu kita dari rumah yang dalam tanda kutip kita tahu betul bahwa tisu ini pasti bersih, ya kan? Itu. Nah, itu bahasan parfum ya. Dan satu lagi, bagi yang punya partner ini juga ya, diperhatikan kebersihan, baik kebersihan ini alat reproduksi, baik dari kita sendiri maupun partnernya ya. Karena untuk yang punya partner ini, gonta-ganti partner ini juga berisiko ya. Jadi yang gonta-ganti partner atau Anda yang mengikuti bukan seks bebas ya. Anda sering melakukan hubungan seks dengan diri partner, disarankan 1 pakai pengaman, yang kedua pastikan Anda menjaga kesehatannya dengan cara pemeriksaan rutin. Ya, jadi dan ikuti pemeriksaan HIV juga. Selama ini teman-teman kan yang dijaga bagi yang punya hubungan itu ya, yang dijaga kan supaya tidak hamil. Iya, ya kan? Itu saja. Jadi yang dilakukan teman-teman yaitu dengan minum pil atau suntik itu aja kan. Ya. Tapi lupa nih. Kalau sampai kepatil ya, orang Jawa, kepatil ya. Apesnya ini ya toh. Ayam. STI, STD atau penyakit penularan melalui sexual transmission itu perlu diperhatikan. Karena apa? Untuk HIV sendiri itu penularannya yang paling tinggi adalah dari hubungan seksual. Ya, jadi dari lendirnya saja, Anda baru mulai saja dari lendirnya itu bisa tertular. Jadi meskipun Anda pakai kondom sekalipun tidak 100% aman. Juga ini ya teman-teman juga kayaknya perlu dibahas juga tentang oral sex. Iya, oral sex. Oral sex nih ya. Jadi iya, soalnya aku bahas oral sex nih akun Facebook Lawas itu. Bukan, itu oral sex itu apa yang diperhatikan. Ya, oral sex. Jadi itu kondisi mulut harus bersih. Jadi ora apa-apa nek arep kencan sangu odol karo sikat gigi. Iya kan? Ya, perlu Listerin. Ini betul. Ini kan oral sex ya. Nah, sekarang kita mau masuk hotel, mau melakukan itu, sampean mangan lalapan, coba. Iya dong. Nasi lalapan coba. Ini sambelnya. Nah, iya. Loh, ini salah satu contoh mungkin. Ya jadi kan ini. Jadi mulut dia. Bukan mulutnya nggak masalah. Makannya itu pakai sambel, ya kan? Jadi untuk teman-teman ya kan enggak ini kan edukasi juga untuk teman-teman nanti kalau pulang di Indonesia sama suami, ya kan? Nah, sama suaminya, ya kan? Kan ada suami istri yang suka melakukan oral seks atau kasarnya ngomong mut-mutan. Ya kan? Enggak kan ngomongnya. Iya. Jadi ini enggak apa-apa. Kalau misalkan mah ayo gini, sepah aku tak sikat gigi sih. Itu nggak apa-apa, kan lebih nyaman ya, bau mulutnya lebih seger, ya kan?
Jadi nek kismut kan enak. Ya kan? Bun Ya. nanya soal pap smear tadi. Ya. Dari sekian banyak para BMI yang sudah melakukan pap smear, itu apakah ada yang terdeteksi adanya kanker serviks? Ada. Terus ciri-cirinya bagaimana? Kanker serviks. Jadi jangan tanya jumlahnya, yang penting ada ya. Iya, Ada. Cuman mau tahu ciri-ciri. Jadi gejalanya. ada pendarahan ya. Jadi jadi yang harus diwaspadai jika haid ya. Haid tidak normal gitu. Atau teman-teman tahu kan haid normal itu berapa siklusnya dan berapa lama ya kan? Misalkan kalau kok aku haidnya kok kalau 2 hari kan udah normal toh. Karena kan ada jumlah darah yang harus dikeluarkan. Iya toh, berapa mili ya? Aku kok lupa ya jumlah darah yang dikeluarkan. Ya berapa mili gitu kan masing-masing orang juga nggak sama sih. Nggak sama, ya. ya. Nah, berdasarkan beda usia juga beda juga. Iya. Jadi yang harus diwaspadai teman-teman selain kebersihan di atas yang saya sampaikan tadi, juga diwaspadai apabila teman-teman mengalami haid yang tidak normal, ya itu. Ya, jadi keputihan itu sebetulnya keputihan itu normal apabila tidak bau, tidak berwarna, tidak gatel. Jadi perempuan hampir semuanya pernah mengalami keputihan. Yang harus diwaspadai jadi keputihan itu dari teksturnya. Kalau bening ya, dauming bening, rada molor itu nggak apa-apa. Biasanya masa subur. Nah, jadi kalau keputihan yang bening agak molor itu malah nggak apa-apa. Tetapi kalau warnanya putih, kuning dan kehijauan, waspadai. Ya, jadi kalau putih itu mesti dicari. Biasanya ada faktor selain kebersihan dari makanan instan atau faktor-faktor lain ya. Terus yang penting itu ya putih. Terus ya dari warna ada dari teksturnya bening sama menggumpal. Ya, yang bening itu yang dauming itu yang normal, kalau menggumpal diwaspadai. Terus dari warna itu tadi dauming ya. Terus kuning, kalau sudah kuning harus ini jangan disepelekan, apalagi sudah hijau. Dan biasanya kalau sudah kuning dan hijau ditambah disertai rasa gatal yang luar biasa. Itu adalah gejala pertama dari Iya. kanker serviks. Iya. Ya sebetulnya tidak semuanya itu sih. Jadi sebetulnya untuk kanker itu ya, untuk kanker serviks sendiri sebetulnya kita bisa tahu. Jadi kita harus waspada dengan kondisi tubuh kita di saat kok gini ya gitu loh. Kan nggak ujuk-ujuk ya. Ada sinyal-sinyalnya gitu loh. Ya toh? Kalau mau hujan kan pasti mendung dulu. Ya kan? Gitu. Untuk kanker pap smear, teman-teman jangan ngoyak saya ya. Nggak bisa ya Bu yang dikuntung hari Minggu. Nggak bisa jadinya ya. Karena klinik kudong. Iya, karena klinik kudong itu bukan rumah sakit. Dan parahnya ini tidak hanya masalah kesehatan. Masalah visa pun kode aku ya dikejar. Masalah aku bukan petugas dikejar. Untung kayaknya saya juga pernah ke Saya Kudong juga waktu bukan berdarah. petugas klinik. Makanya Ya kan? Kita itu hanya jembatan informasi. Jembatan, iya. Jadi teman-teman, saya bukan orang yang paling bertanggung jawab ya enggak. Jadi Peduli Sehat Hongkong itu hanya punya empati, kepedulian ke teman-teman, ayo ngajak hidup sehat gitu loh. Jadi artinya badan ini dari Indonesia dibawa ke Hongkong kan sehat. Nek nggak sehat majikanmu kan orang iso kerja di sini gitu loh. Nah kalau bisa itu ya diperhatikan kesehatan gitu loh. Jangan sampai pas duit tabungan badannya soak. Nek duit tabungan akhirnya lebih rumah sakit. nah jadi ya mudah-mudahan jangan sampai ada ya itu. Terus hari ini Peduli Sehat Hongkong ada program baru ya, apa itu yang tadi yang keempat ya tadi sebentar ini jenenge apa iki bahasa Inggris sebentar ini loh ini ya hari ini adalah penutupan support and training of Indonesian ya with breast cancer. Sudah jelas-jelas ini tulisannya seperti ini. Saya sudah saya kasih caption. Jadi untuk peserta yang ini ya, yang peserta yang ini yang hari ini itu memang hanya dikhususkan untuk gak salah ya.
hanya dikhususkan untuk teman-teman yang didiagnosa kanker. Nah, aku sampai kesel. Saya mau daftar ini, coba, ya tak? Nah, jadi saya mau daftar ini, pada mau datanglah ke Choi Hong. Nah, padahal di Peduli Sehat Hongkong saya pakai pengumumannya teman-teman, ya. Tetap bagi teman-teman yang sudah pernah USG mamogram dan didiagnosa kanker payudara, koma, atau sedang menjalani pengobatan, koma, yang sudah atau yang sedang menunggu jadwal operasi. Nah, berarti kan kayak aku barang ini kan belum termasuk. Belum. Tapi aku mamogram aku iso. Mamogram usia 40 bisa. Nah, jadi teman-teman kadang itu yang ngeset itu cuma dijikok brosure. Oh iya. Nah, brosure diuncane. Habis gitu brosure diuncane lah ke hotline. Saya mau ikut ini. Mbaknya sudah pernah USG mamogram? Belum. Lah kok sama ikut ini? Sama simak dulu saya live-nya. Jadi makanya saya kadang ngomong ya. Jadi males juga kadang balesi WhatsApp. Ya, harus mengulang. Balesi WhatsApp. Padahal kenapa ya? Karena gini loh. Kita juga punya keluarga, apalagi saya menerima cucu kan otomatis kadang pengen main sama cucu. Jadi waktunya juga ini kan, ya toh. Karena apa? Sudah diberikan live, ya toh. Kita juga kalau live kan juga bahasaku itu kan bahasa yang mudah diterima, ya toh. Masalah ini penak takon. Nah, satu lagi, angel-angel saya jadi orang bukan pengangguran. Juga orang pengangguran ya. Jadi ya itu tadi karena saya punya kepedulian itu saja saya mau membantu teman-teman ya. Jadi nek cancel itu mbok yo ngomong gitu loh ya. Saya harus nutuli, tahu nggak teman-teman ya. Ini HP-nya hotline. Teman-teman kan datanya ke sini. Itu harus saya transfer ke HP pribadi saya. Dari HP pribadi saya datanya sampean, nama, Hongkong ID, nomor telepon, umur, bla 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 bla. Itu saya send ke Hongkong Breast Cancer Foundation. Lah kuwi nek gak pas duduk tenangnya ya keliru nutuli angka. Iya kan? Iya. Nah, sudah dapat, mbok yo jangan seenaknya cancel. Gitu loh. Nah, juga satu nih balik lagi ke pap smear ya. Kalau booking pap smear ya, itu dilihat dulu. Kira-kira saya bulan kemarin itu haidnya tanggal berapa? Kalau tanggal 10, sama jangan booking sebelum tanggal 10. Ya, kalau tanggal 10 katakan mungkin minggu depan sama bisa maju kan? Haidnya nggak mungkin, jadi setelah haid aja. Ini masih ada hari biasa aja. Hanya, aku mungkin tahun ini pap smear. Ya, jadi bukan masalah kita punya partner atau enggak, ya, gitu loh. Ya memang prosedurnya seperti itu, Pak. Terus oh iya, kemarin banyak yang tanya untuk di mana melepaskan IUD, ya, atau spiral, ya. Aku lupa ya, sekitar 700-an, ya. Di Peduli Sehat Hongkong. Ya, lewat di tempat pap smear. Oh, di tempat pap smear. Ya, jadi nanti kita bookingnya di situ, tapi mereka nanti dilihat dulu. Jadi ada beberapa kasus yang benangnya udah nggak kelihatan, itu nanti dipindah ke tim Swiwai. Ya. Kan posisinya IUD itu dari tahun ke tahun kan, kalau pas posisinya tetap bagus, itu kan aman. Ada beberapa kasus yang pelepasan IUD itu harus dilakukan USG yang kapan itu karena benangnya nggak kelihatan. Ini Bu, yang biasanya itu kan yang teman-teman di Indonesia yang paling banyak di tangan ya Bu? Oh itu di sini nggak bisa. Ya kalau IUD mereka masih bisa, ya spiral itu implan. Dan kebanyakan teman-teman pakai implan yang 5 kayak ini, ya kan? Ada yang 3 juga. Saya dulu pakai 1. Kenapa Bu nggak bisa Bu? Atau dokternya emang? Karena memang di sini nggak ada yang KBS implan. Itu nggak ada. Saya sudah dari Peduli Sehat Hongkong berdiri sebelum 1 tahun sudah ada yang seperti itu. Karena angka junjung kan berpengaruh. Ada. Terus gimana ya Bu? Ya saya menyarankan kalau kamu cuti segera lepas. Ya pulang di Indonesia. Ya, karena memang di sini nggak ada.
Di sini tuh KB-nya ada Ya. Dan perempuan sini nggak begitu banyak suka minum pil, maunya pakai kondom. Bener, ya. Jadi karena pil itu kan efeknya juga ke hormon maupun suntik itu juga hormon. kasih edukasi teman-teman. Jadi saat cuti, teman-teman yang paling butuh itu nyari pil dan suntik. Dokter suntik di mana Bu, saya mau cuti. Gitu. Nah, ini saya kemarin ngobrol-ngobrol jadi dengan dokter ya. Jadi sebaiknya saya tidak kita tidak mengajarkan pikiran yang suudon ke suami ya. Jadi sebaiknya ini, dan memang nggak langsung loh, nggak semua laki-laki yang mau suami kita nggak mau langsung menerima ya tentang kondom. Wah, ini bojoku besar ke luar negeri kok keseganean. Jadi Ya kan? sebenarnya begini loh, ini mungkin nanti kalau orang Indonesia ya, terutama laki-laki atau partnernya, sebenarnya kalau kita mau menjaga kesehatan, itu pil maupun suntik itu efeknya luar biasa kepada kandungan, kepada tubuh kita, alat vital kita, organ kita itu sangat berpengaruh sekali. Tetapi hormon estrogen yang terlalu tebal, nah itu penetralannya butuh waktu yang lama, dan belum lagi efek samping lainnya. Nah, daripada hanya mengorbankan yang beberapa hari itu tadi, mendingan negosiasi. Kalau memang bisa pakai kondom, ya pakai kondom saja. Terus cara menyampaikannya gimana? Jadi jauh-jauh hari sebelum pulang, Mas atau Pak, Ya, ini ya, kan saya nih cuti cuma 2 atau 3 minggu atau 1 bulan. Nah, untuk menjaga ini saya kan harus protek ya, karena teman saya kemarin suntik tapi kok teko kene hamil, aku kok pedih gitu kan. Bagaimana kalau kita tambahin dengan penggunaan kondom Pak, gitu kan. Nanti aku tak beli sing paling apik. Jadi itu jerene temenku ini kok. Waduh, ae rasanya nggak kroso gitu. yang 001 ya tak kasih yang 001 Jepang. ya yang Sagami itu bagus, tapi bukan berarti saya pengguna. Enggak, setidaknya kan kita tahu lihat Tapi bukan berarti saya pengguna, tapi karena memang ada dari dulu saya soalnya menyukai hal-hal seperti ini untuk informasi, untuk pengetahuan diri saya sendiri. Jadi yang 003 ada yang Peter, ada yang apa, itu sebenarnya aku pernah beli tapi untuk explore ya. Jadi kalau memang teman-teman memang menginginkan yang rasanya seperti yang pakai, itu ya yang Sagami 001. Nah, satu lagi nih, suami ini kebanyakan saya juga dari kampung ya. Kita itu tahu kondom itu saya baru di Hongkong katakannya, bener-bener pegang gitu. Kebanyakan teman-teman kan gitu, taunya kan mungkin sekilas di TV atau di iklan, ya kan? Nah, jadi iklan di Indonesia nggak ada, jarang, tapi di luar negeri banyak ya. Enggak, masih ada sebagian yang ngomong tentang kondom, pemakaian kondom. Ini dianggap tabu. Iya. Nah, ini yang perlu dirubah. Jadi satu lagi ini tentang penggunaan. Pemakaian harus pemakaian. Tangan harus bersih. Tangan dulu, tangan harus bersih. Pastikan kukunya tidak panjang. Panjang. Terus tidak melukai. Dan itu beginian, pastikan itu kalau di saat pemasangan dipastikan sudah ereksi. Selanjutnya di saat pemasangan harus sampai atas, tetapi bawah ini harus ada sisa. Jadi tidak boleh semuanya masuk Pak, tidak boleh ya. Itu harus ada sisa. Karena itu harus ada sisa udaranya nanti untuk spermanya. Kapan hari ada kondom ya? Mungkin kapan-kapan bisa live lagi, itu kan video lama. Kondomku habis. Ya, kondomku habis. Tapi itu dipasangkan ya Om? Alat peraganya? Boleh, kita boleh pinjam alat peraganya punyanya. Mungkin kok tak pinjam aku lah. Saya tekon. Kalau kita di Hongkong Ed Foundation memang ada. Jadi memang di Hongkong Ed Foundation, di e-concern saya ada trainingnya. Jadi sebenarnya pemakaian kondom, pelepasannya, bagaimana itu kita memang ada trainingnya. Mungkin itu dianggap sepele ya, tapi sebenarnya tidak bisa disepelekan. Berarti next time ya
next time Oke. kita Nanti Nanti kita bikin ini aja Bu, bikin pertanyaan. Siapa yang mau tanya? ya. Terus itu kayak ini masang kondom kita butuhnya tuh kondom. Nggak bisa diorder. iya. Nanti ditakutkan ada kamera yang lewat, kita mengajari teman-teman untuk berbuat yang enggak. Iya. Padahal kita memberikan edukasi. Dan untuk apa ya, untuk penggunaan kondom ini tidak hanya hubungan suami istri, tapi kalau teman-teman mungkin menggunakan vibrator itu sebaiknya juga pakai kondom kalau memang Anda sharing dengan orang lain. Tapi kalau Anda tidak sharing atau Anda pakai Sex toys kan? ya sex toys. Jadi itu ada perawatannya. Tabu ya bagi teman-teman, tapi bukan hal tabu kok, it's fine ya, karena itu kebutuhan Kenyataannya memang ada. karena itu bisa tertular HIV maupun penyakit kelamin karena kalian share sex toys. Sebaiknya jangan Jangan. share. Jadi gunakan itu yang personal Anda gitu. Jadi sebelum dipakai bagaimana Karena fungsinya? juga kenapa kok dibilang sex toys share? Karena ada yang memang mereka melakukannya sama-sama perempuan. Banyak itu. Dan memang ada member yang pernah kita juga. Jadi ini mungkin pelajaran yang harus dicatat. Selain itu juga harus pintar-pintar memilih bahannya. Bahan yang kurang bagus bisa ini ya mengakibatkan iritasi. Ya. Iya, bahannya yang dari karetnya itu kan macam-macam. Jadi kenapa akan lebih bagus kalau ada kondom, kan latex jelas latex, terus ada pemasker kan sudah jelas memang di produk itu boleh bersentuhan dengan misfi seperti itu loh. Jadi kalau langsung barangnya itu kan ya pasti kan dicuci dulu, Iya. vibrator kan dibersihkan dulu. Makanya setelah dipakai pun juga harus dibersihkan. Steril kan sama. Ini kayaknya udah rame Bu. Oh ya udah rame. Ya? Enggak begitu Saya kira cukup itu dulu ya. Nanti bosan teman-teman. Nah, kita lanjut mungkin dengan lebih membahas payudara. Boleh? Bagaimana cara mendeteksi dini kanker payudara? Nanti saya akan mengajari bagaimana teman-teman untuk melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri, dan teman-teman intinya nggak boleh malu dan tidak boleh malas untuk melakukan sadari, ya. Jadi teman-teman bisa melakukan saat mau tidur atau saat mau mandi. Ya kan? Jangan katakan saya tidak punya waktu. Hanya orang malas yang tidak mau melakukan sadari. Ya. Pokoknya pesan saya, sayangi diri dengan melakukan deteksi dini. Dan makan sehat, Pola pikir, pola hidup sehat. pola tidur, pola hidup sehat. aja kakean pola. Kurangi stres. Yeay.